Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnahnya, maka lan tadillu abadan, tidak akan pernah mengalami kesesatan dalam kehidupannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan sebuah kajian tentang bahaya riya, mewaspadai bahayanya riya, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah pernah kita sampaikan tentang pentingnya tauhid. Nah, salah satu lawan atau musuh daripada tauhid itu adalah riya. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah hadis yang sahih, di antara jenis syirik itu adalah riya. Meskipun oleh Nabi dikategorikan itu adalah syirik kecil ataupun syirkul asghar, tapi namanya juga tetap syirik. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan sampaikan beberapa potongan ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang betapa bahayanya amal perbuatan yang tercampuri dengan riya ini. Yang pertama adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perumpamaan bahaya melakukan amal perbuatan yang disertai dengan riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang telah beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah-sedekah kalian, bil manni, dengan mengungkit-ungkitnya, wal adza, dan menyakiti hati sang penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti halnya orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, karena ingin dilihat oleh manusia, karena ingin memperoleh pujian dari manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, serta tidak didasari karena iman kepada Allah dan hari akhir. Maka Allah memberikan perumpamaan orang yang bersedekah, orang yang beramal
tetapi amalnya dibarengi dengan ria'an nas, riya, maka Allah memberikan perumpamaan famathaluhu kamathalis safwanin alaihi turab, seperti batu yang licin yang di atasnya ada debunya. Fa asabahu wabilun, lalu turun hujan yang sangat deras. Fatarakahu solda, maka batu tadi akan kembali bersih, licin kembali. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi berdasarkan ayat yang sudah kita sampaikan ini, ternyata bahaya riya yang pertama itu bisa menghapus pahala amal ibadah kita. Sebesar apapun pahala yang kita lakukan, jika kita tidak mewaspadai bahaya riya ini, maka dikhawatirkan kita nanti menjadi orang-orang yang merugi. Disangkanya bertemu dengan Allah membawa segudang pahala, ternyata kosong, tidak ada pahalanya. Kenapa bisa demikian? Karena bisa saja ketika dia hidup di dunia, ketika dia beramal di dunia ini, dia tidak sadari amal-amal yang dia kerjakan, ibadah-ibadah yang sering dia lakukan, itu ada tercampur dengan harapan, pujian dari manusia, tidak murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di banyak ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa Allah itu hanya membutuhkan amal yang dikerjakan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah yang sering kita dengarkan, sering kita baca, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Allah menekankan sekali betapa pentingnya amal itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kita sampaikan juga hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim fil Mustadrak, dalam Mustadraknya. Waqala, dan beliau mengatakan sahihun ala syartis syaikhani, bahwa hadis ini kualitasnya sahih sesuai dengan standar Imam Bukhari dan Muslim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, qala rajulun, berkatalah seseorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aqifu mauqifa uridu wajhallah wa uridu ayyura mautini. Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu? Aku saat ini merasakan melakukan perbuatan di mana hati saya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah, tetapi di satu sisi uridu ayyura mautini, ada bisikan di hati saya ikut perang ini, ikut jihad ini adalah agar aku dibilang orang yang hebat, orang yang pemberani. Falam yarid alaihi Rasulullah hatta nazala. Ketika Nabi mendapatkan pertanyaan seperti ini, beliau tidak langsung menjawab, menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat terakhir ya, 110. Yang artinya faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya dua. Yang pertama, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah orang tadi melakukan amal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh di sini?
Kriterianya apa amal itu bisa dikatakan solih? Maka dalam penjelasannya disebutkan, yang disebut dengan amal solih adalah amal yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi tidak semua amal itu bernilai amal solih, baru dikatakan solih jika amal tadi sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu syarat yang pertama, mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, syaratnya adalah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Janganlah orang tadi itu melakukan ibadah tetapi tercampuri dengan unsur kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa syarat mutlak agar amal itu diterima oleh Allah, syaratnya ada dua. Satu, amal tadi sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dikerjakan dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Dua-duanya ini menjadi syarat mutlak, harus ada kedua-duanya. Tidak bisa satu syarat dipenuhi, syarat yang lain ditinggalkan. Itu tidak bisa. Orang sholat sesuai dengan petunjuk Nabi tapi hatinya tidak ikhlas, maka bisa gugur pahala sholatnya. Bahkan nanti di akhir akan kita sampaikan, ada orang yang sangat nestapa dalam hidupnya. Dia sudah melakukan amal yang begitu hebatnya, ternyata di akhirat dia tidak dapat pahala apa-apa, bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man samma'a samma'allahu bihi, wa man yura'i yura'illahu bihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man samma'a," ini saudara kembarnya riya, ya, sum'ah. Ya, ada riya, ada sum'ah. Sum'ah, man samma'a, barang siapa yang melakukan amalan yang tujuannya adalah agar didengarkan oleh orang lain, lalu setelah didengarkan itu dia mengharapkan pujian darinya, samma'allahu bihi, maka Allah akan berikan pujian itu. Wa man yura'i yura'illahu bihi, begitu juga siapa yang melakukan amalan yang niatnya adalah agar diperhatikan manusia, agar mendapatkan sanjungan dari manusia, maka Allah akan berikan sanjungan itu untuknya, tapi dia merugi di akhirat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini juga menambahkan informasi kepada kita, selain bahaya riya adalah bahaya sum'ah, ya, dari kata-kata sami'ah, mendengar. Ya. Hadis yang lain, an Abi Sa'id bin Abi Fudalah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin liyaumil qiyamah liyaumin la raiba fihi, nada munadi man kana asyraka fi amalihi llahi ahadan falyatlub thawabahu min indih fa innallaha aghna syuraka 'anil syirki. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin, ketika nanti Allah telah mengumpulkan seluruh umat manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, liyaumin la raiba fi, yaitu hari yang tidak ada keraguan akan kehadirannya, kepastian adanya. Nada munadi, di saat itu akan ada seorang penyeru. Apa yang dia katakan? Man kana asyraka fi amalihi ahadan, barang siapa yang melakukan kesyirikan dalam amalnya, falyatlub thawabahu min indihi,
maka orang tadi disuruh agar minta pahalanya, minta upahnya itu kepada orang yang menjadi sekutunya. Kalau dulu dia berbuat karena atasannya, maka dia disuruh minta kepala sama atasanmu itu. Jadi nanti Allah ya setelah mengumpulkan seluruh umat manusia, maka nanti ada seseorang, entah malaikat sini. Yang dijelaskan di sini nada munadi, akan ada suara panggilan. Mangkana asyraka fi amalihi, siapa yang dalam beramalnya tercampuri dengan kesyirikan, maka hendaknya dia minta upahnya, minta pahalanya kepada yang menjadi sekutunya. Fa innallaha aghna syuraka 'anisyirki. Allah itu tidak butuh amal yang tercampur dengan kesyirikan. Kesyirikan di sini yang dimaksud adalah syirik kecil, riya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis yang sudah kita sampaikan ini menggambarkan kepada kita betapa bahayanya amal perbuatan yang tercampuri dengan kesyirikan, meskipun syirik di sini adalah syirik kecil. Apa wujudnya? Riya. Berbuat agar dilihat orang, lalu dia mengharapkan pujian dari orang tersebut, atau dia berbuat agar didengar oleh orang, lalu setelah dia dengar, dia mengharapkan sanjungan, pujian dari orang yang mendengarkannya. Hadis berikutnya senada dengan hadis sebelumnya. Ini hadis qudsi an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ana aghna syuraka 'anisyirki, saya, kata Allah, tidak butuh kesyirikan. Udah cukup bagi saya, tidak butuh lagi amalan-amalan yang tercampuri dengan kesyirikan. Faman amala li amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bariun wa huwa lilladzi asyraka. Yang artinya, barang siapa yang melakukan amalan maksud awalnya li, untukku, niatnya memang untuk Allah, asyraka fihi ghairi, tetapi ternyata dalam amal itu ada tercampur dengan kesyirikan, niatan, harapan kepada selainku, fa ana minhu bariun, maka sesungguhnya aku berlepas diri darinya. Berlepas diri darinya, tidak butuh dan berlepas diri darinya. Wa huwa lilladzi asyraka, maka orang tadi berbuat itu bukan untuk saya, tetapi untuk yang menjadi sekutunya. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi sesungguhnya banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan, yang menggambarkan tentang betapa bahayanya suatu amalan jika amalan itu bercampur dengan riya ataupun syirik kecil. Nah, hadis berikut ini hadisnya agak panjang, akan saya bacakan saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya nanti akan ada manusia yang diberikan ketentuan nasibnya itu pada hari kiamat, diutamakan, didahulukan. Jadi ada
beberapa orang yang keputusannya itu didahulukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah rajulun ustushhida, yaitu seseorang yang mati syahid. Ya. Jadi orang ini termasuk kelompok pertama yang keputusannya itu didahulukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka orang yang mati syahid ini Allah datangkan, lalu dia tunjukkan ni'amahu, nikmat-nikmatnya, ya, balasan-balasan indahnya dari hasil mati syahidnya. Fa'arrafaha, lalu dia mengakui, iya memang betul, ini wajar saya dapatkan karena dahulu saya memang ikut perang dan mati dalam peperangan. Qala, setelah mengakui itu Allah berkata, fama amilta fiha, apa sebetulnya yang kamu kerjakan ketika berperang itu? Apa sesungguhnya motivasimu, niatanmu ikut berperang? Qala, laki-laki tadi menjawab, qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya Allah, sesungguhnya aku dahulu berperang fika, karenamu, hatta ustushhidtu, sehingga aku mati syahid. Pengakuan siapa? Orang yang mati syahid tadi. Qala, maka Allah berkata, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka qatalta li ayyuqala fulanun jariyun. Bohong kamu. Dulu sesungguhnya niatanmu yang sesungguhnya adalah kamu berperang bukan karena saya, tetapi agar engkau dikatakan oleh orang-orang di sekitarmu, oleh masyarakatmu, engkaulah orang yang pemberani. Jadi Allah Maha tahu. Memang niat ini ya pekerjaan hati. Ya, kita susah mendeteksi niat seseorang, tapi Allah yakin Maha tahu. Meskipun kelihatannya ikhlas, bisa saja di dalamnya tidak ikhlas. Bisa saja yang kelihatannya tidak ikhlas, tapi sesungguhnya orang ini ikhlasnya luar biasa. Maka Allah lah yang Maha tahu. Ini suatu kasus di mana ada orang ketika diberikan kehidupan di dunia ini, dia ikut berperang dan mati syahid. Tapi ternyata niatnya dalam peperangan itu bukan murni karena Allah, tetapi ada unsur dia berperang agar dikatakan oleh orang-orang bahwa dia adalah orang yang pemberani. Maka tepat sekali hadis yang sering kali disampaikan, innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat ditentukan niatnya. Ya. Fa innamal likulli imri'in manawa. Maka setiap orang itu nanti akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Kalau niatnya karena Allah, maka Allah yang memberikan pahala untuknya. Jika niatnya bukan karena Allah, maka kata Allah di hadis sebelumnya, Allah tidak perlu, bahkan Allah perintahkan kepadanya, minta kamu sama yang kamu sekutui, gitu ya. Faqad qila summa amara bihi fasuhiba wajhahu hatta ulqiya finnar. Setelah Allah katakan demikian, maka Allah perintahkan kepada orang tadi agar orang tadi itu diseret wajahnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ini saya katakan orang yang paling merugi. Disangkanya dia akan mendapati surga yang tertinggi dengan mati syahidnya, ternyata gagal gara-gara tersangkut dengan riya, tersangkut dengan amalan syirik kecil. Dia berbuat tidak murni karena Allah, tetapi ada unsur
minta pujian kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang kedua, kelompok kedua adalah rajulun ta'allamal ilma, orang yang mempelajari ilmu sehingga dia menjadi ulama, menjadi ilmuwan. Wa 'allamahu, dan juga ilmunya itu digunakan untuk mengajari orang lain. Wa qara'al Qur'an, dia juga ahli baca Quran. Fa'ata bihi, maka orang ini didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, lalu ditunjukkan gambaran nikmatnya orang yang punya ilmu, mau mengajarkan kepada orang lain. Dia juga pandai baca Quran, dia juga mau mengajari orang lain untuk bisa baca Quran. Itu kan amal luar biasa. Ditunjukkan gambarannya, rekam jejaknya, diakui, ya memang betul seperti itu saya. Ya. Qala fama amilta fiha, apa sih sebetulnya dulu motivasimu melakukan itu? Maka orang tadi mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, sesungguhnya aku dahulu belajar ilmu dan kuajarkan serta membaca Al-Quran fika, karenamu. Qala kadzabta walakin ta'allamta liyuqalu alimun wa qara'tal Qur'an liyuqalu huwal qari'un. Salah. Sebetulnya saya tahunya. Nah itu ya, bahasa kita itu. Kamu bohong. Kamu dahulu belajar mengajarkan ilmu, membaca Quran, mengajarkan Quran bukan karena saya, tetapi hakikatnya sesungguhnya kamu dahulu belajar Quran, belajar ilmu agama agar engkau dikatakan alimun, orang yang pandai. Wa qara'tal Qur'an liyuqalu huwa qari, engkau belajar Quran biar engkau dijuluki qari, orang yang ahli baca Quran. Jadi tidak ada jaminan semua kita ini terbebas dari bahaya ini. Hampir semua lini bisa dimasuki bahaya riya ini. Baik ustadz, baik imam, baik makmum, baik kiai, santri, semua punya potensi ya, amal kita itu bisa ya hilang gara-gara ada unsur riyanya. Maka perlu kita mewaspadai agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Sudah berharap dengan amal yang istimewa, ternyata amal itu ya menjadi tidak bernilai pahala karena ada unsur riya dan sum'ahnya. Sama nasib orang kedua ini ya, diseret wajahnya lalu dimasukkan ke dalam neraka. Lalu yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal, seseorang yang Allah berikan keluasan rizki, keluasan harta, hartanya banyak, wa a'tahu min asnafil mal, hartanya itu diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerima hartanya. Fa'ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, lalu ditunjukkan gambaran pahalanya. Kalau memang dahulu itu murni karena Allah, maka ditunjukkan gambarannya, senanglah dia ya. Fama amilta fiha, kembali Allah tanyakan kepadanya, sesungguhnya apa motivasimu dahulu ya, bersedekah, membagikan hartamu kepada orang-orang yang layak engkau bantu, sesungguhnya apa motivasimu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, tidak satu pun harta yang tertinggal kecuali semuanya telah ku belanjakan, telah ku infakkan di semua jalan yang kau senangi. Ada pembangunan masjid, ikut. Ada donasi sumbangan ini itu, ikut. Pembangunan ini itu, ikut. Semuanya ikut.
sampai hartanya itu habis untuk itu semua. Illa anfaqtu fiha laka, semua itu kulakukan karenamu ya Allah. Qala, karena Allah Maha tahu, Allah katakan kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqalu huwa jawad, engkau lakukan itu semua sesungguhnya agar engkau dikatakan jawad, dermawan, ya, orang yang suka membantu orang lain dengan hartanya. Faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka orang ini pun nasibnya sama, diseret lalu dicemplungkan ke dalam neraka. Rawahu Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i, Tirmidzi dan juga dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa ayat dan hadis yang sangat jelas menggambarkan kepada kita betapa bahayanya jika amalan itu ya tidak ikhlas karena Allah, dalam artian bercampur dengan riya. Jadi kesimpulannya, amalan yang tercampur dengan riya itu bisa menghapus amal tadi, pahalanya tadi bisa hilang. Bahkan sebesar apapun pahala itu, jika tidak diwaspadai, maka pahala yang besar itu tadi bisa hilang semua. Seperti yang dialami siapa tadi? Orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang ahli baca Quran, ahli ilmu agama, mau mengajarkan tapi sia-sia semua. Begitu juga dengan orang yang ketiga, hartanya banyak, semuanya diinfakkan di jalan Allah tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa, bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Baik, saya rasa itu tausiah kita pada malam hari ini. Atas segala kekurangan mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.